Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fasubhanakallahumma ya Rabbana, la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma, warzuqna fahma, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita semua harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya, Allah yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kekuatan kepada kita, memilih kita di pagi hari buta berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian mengikuti kajian ini. Kayaknya panitia untuk pekan depan bagus kalau pamflet atau pengumuman itu undangannya subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian tazkiyatun nafs. Ah, Dan pas kalau untuk kajian tazkiyatun nafs sekaligus melatih, menyatakan diri, mengokohkan diri bahwa kita pribadi-pribadi yang sedang berjuang ingin mensucikan jat, ingin mensucikan hati. Dan salah satu sarana utama yang dahsyat pengaruhnya pada tazkiyatun nafas, pada kebersihan hati jamaah rahimakumullah adalah bangun pagi. Bangun pagi. Di saat kebanyakan orang terlelap tidur, bahkan menderita berat, sulit untuk bangun pagi, kita bangun. Dan tentunya hanya Allah yang membuat kita bangun. Hanya Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta. Beliau meminta kita untuk bangun. Jika hal ini terus bisa kita lakukan setiap hari, itu akan luar biasa pengaruhnya pada hati. Kita akan ditempa, terbina untuk menjadi pribadi yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tujuan dan cinta sejati. Teman-teman, kalau sudah berkeluarga, bangun pagi itu bisa jadi istri atau pas nih ada mahasiswi hadir juga. Suami mungkin masih tertidur lelap. Jadi benar-benar karena Allah kita bangun. Jadi kita lanjutkan kajian tazkiyatun nafas tetap tidak lama setelah sholat subuh ya. Dan Mas Agung, pengumumannya undangan sholat subuh berjamaah. Ya, nanti dikirim lewat udara, darat, laut, terutama ke asrama mahasiswa. Kita ingin teman-teman mahasiswa yang masih di asrama bersamai kita atau bersama kita di masjid. Karena masjid itu luar biasa perannya untuk menghantarkan para pencari ilmu, para penuntut ilmu untuk menjadi ilmuwan muslim sejati. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu, dengan ilmunya dia menjadi kenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmunya semakin taat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian akan memastikan dia menjadi pribadi yang sesuai dengan tujuan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta, menjadi pribadi yang bermanfaat. Jamaah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dalam bahasa Arab dan sekaligus bahasa sejarah sebenarnya, bahasa peradaban. Masjid itu al-jami', kampus itu al-jami'ah. Seakan-akan sebagaimana sejarahnya dan kehadirannya dalam peradaban. Al-jami' qabla al-jami'ah. Masjid untuk kemudian kampus. Al-jami' qabla al-jami'ah. Kalau saya tayangkan tulisannya itu al-jami' itu persis mirip al-jami'ah, tinggal ujungnya ditambahi tak marbutoh itu. Masjid kemudian kampus al-jami'ah. Jadi masjid ini dimanapun masjidnya, ya, maksudnya nilai-nilai dan kegiatan-kegiatan masjid itu harus yang pertama dan lebih utama. Kemudian kampus. Maksudnya kegiatan kampus itu jangan melepaskan kegiatan masjid. Jangan jauh dari kegiatan masjid. Jadi penting Mas Agung dan pasukan dan teman-teman menyampaikan undangan khusus ke teman-teman di asrama. Salat subuh berjamaah minimal setiap hari Rabu, dilanjutkan kajian tazkiyatun nafas. Supaya sejarah peradaban masjid kemudian kampus itu benar-benar terrealisasi kembali. Maksudnya nilai-nilai masjid itu mempersiapkan setiap generasi kemudian disempurnakan dengan nilai-nilai kampus. Ya. Dan dalam sejarahnya seperti itu teman-teman. Masjid itu di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau dilihat ayatnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu meninggikan bangunan Ka'bah, meninggikan bangunan masjid itu. Kalau Ka'bah itu, Masjidil Haram itu lebih awal lagi, bahkan disebutkan sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Makanya ada ayat inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mukarramah. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun itu adalah yang di Makkah mulia itu. Sementara kampus dalam sejarahnya mulai ada itu di abad ke-8 teman-teman. Di bawah talenta tangan seorang ulama wanita bernama Fatimah Al-Fikhri di Maroko. Dan awalnya masjid, kemudian menjadi sekolah dan menjadi kampus pertama dalam sejarah dunia. Jemaah rahimakumullah, kenapa kita harus bahkan kalau kita memahami ayat-ayatnya wajib melakukan tazkiyatun nafas, pembersihan diri ini. Saya pagi hari ini ingin menyampaikan 3 alasan atau jawaban. Pertama, dari ungkapan Al-Imam Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i ini. Man lam yazid syai'an fid dunya fahuwa zaidun fiha. Kita harus kuat dengan prinsip pesan ini. Bahwa barang siapa yang tidak memberikan, menghadirkan sesuatu di kehidupan dunia, maka ketahuilah dia sekedar beban saja di dunia itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita melakukan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa ini, agar ruh-ruh kita
jiwa dan diri setiap kita memiliki kebersihan, kejernihannya, sehingga bisa melihat, bisa menyadari setiap kebaikan yang mesti menjadi sikap, ucapan dan perbuatan kita untuk kemudian menjadi pribadi yang bermanfaat, memberikan kebaikan pada kehidupan, untuk membuat diri kita ini sehat, kuat, sehingga mampu berbuat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala pencipta kita targetkan dengan menciptakan manusia ini. Jadi jangan mengira kita diciptakan oleh Allah lahir ke dunia tiba-tiba atau tanpa tujuan. Dan betapa banyak ayat yang mengingatkan itu. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia? Kita diciptakan dengan tujuan mulia. Dan Allah siapkan kita sepenuh jiwa dan raga untuk mampu menunaikan amanah itu. Amanah mengelola dunia, mengelola bumi. Saya sering menyebutkan menaka dunia membangun peradaban ini. Yang sebenarnya itu juga untuk kesejahteraan, untuk kebaikan manusia. Diri kita, keluarga, dan manusia pada umumnya. Di negeri, bangsa, bahkan dunia di mana kita hidup di atasnya. Itu amanah kita yang kita temukan dalam Al-Quran. Yang orang menerjemahkannya, kita hidup di dunia itu untuk ibadah. Namun sayang kemudian banyak orang menyalahpahami arti ibadah. Seakan-akan ibadah itu hanya sholat di masjid atau kegiatan di masjid saja. Dan ini juga gara-gara tazkiyatun nafas yang kurang kencang, yang kurang baik dilakukan pada diri orang-orang beriman. Sehingga tidak jelas atau buram melihat hakikat apa yang harus dilakukan. Ibadah saja malah menjadi salah. Berpikir hanya ibadah mahdoh saja. Tidak, jamaah rahimakumullah. Ibadah dalam artinya yang luas. Ibadah dalam arti yang sebenarnya. Bahwa seluruh kehidupan dunia ini, dari mulai bangun, tidur, sampai bangun tidur lagi, harus menjadi ibadah. Dan ibadah itu dipastikan bukan sekedar kegiatan yang dilakukan, tapi harus ada pengaruhnya. Harus ada pengaruh perbaikan, kesucian, kebersihan bagi diri dan lingkungan kita. Dan itu harus kita evaluasi dari semua yang kita lakukan yang namanya ibadah. Sholat itu tidak boleh hanya sekedar dilakukan saja. 5 kali setiap hari. Atau ada qabliyah, ada ba'diyah. Ada tahajud, ada sholat duha, bahkan ada sholat mutlak. Sholat yang tidak punya nama. Ketika seseorang rindu dengan sholat, ingin bertemu penciptanya Allah Subhanahu wa taala, dia boleh melakukan sholat sunnah tanpa nama sekalipun. Kecuali di 2 tempat yang dilarang. Maaf, di 2 waktu yang dilarang. Ba'da asar dan ba'da subuh. Ini untuk sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunnah yang memiliki sebab, seperti sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh walaupun di 2 waktu itu. Atau sholat jenazah, bahkan dia sholat fardu kifayah.
ibadah itu jamaah rahimakumullah harus ada maknanya, harus ada pengaruh baiknya. Jadi harus jadi bahan evaluasi tentunya untuk masing-masing diri, bukan untuk orang lain. Maksud saya salat sebagaimana digariskan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dipastikan menjaga, menahan diri pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Ketika itu belum terasa, ada istilah apa Mas Agung? STMJ. Tahu tidak STMJ kepanjangannya apa? Oh, minuman betul. Minuman hangat, susu telur, madu, jahe itu. Tapi suka dijadikan istilah STMJ, sholat terus, maksiat, maksiat jalan. Itu jangan jadi istilah yang kemudian kita memaklumi sholat kita tidak memiliki gerakannya. Tidak kita rasakan denyut nadinya, pengaruhnya pada diri kita. Bagi kita sholat harus ada pengaruhnya. Begitupun ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk muamalah, pertemanan kita, rumah tangga kita, bertetangga kita, ekonomi kita, kegiatan bisnis kita. Kalau tidak ada pengaruhnya, kita akan menyiapkan semua itu juga ibadah. Dan itu salah satu ukuran jiwa kita, hati kita itu tertazkiyah atau tidak. Hidupnya jiwa untuk menjadikan setiap yang dilakukan, setiap kegiatan itu juga adalah ibadah. Tidak sampai di situ jamaah rahimakumullah. Perhatikan, jika kita mentargetkan semua itu juga ibadah kita, adakah pengaruh kebaikannya dari muamalah-muamalah kita itu? Dari kegiatan ekonomi kita itu, dari pertemanan kita itu, dari kuliah kita itu, dari ilmu yang kita miliki itu, ketika kita tekankan itu sebagai ibadah, harus ada pengaruh kebaikan dan kemanfaatan. Jadi pertemanan itu minimal tadi harus nyata berpengaruh kebaikan dalam diri kita, lingkungan kita. Begitupun yang lainnya. Teman-teman sekalian, jadi ini yang pertama. Kenapa kita berusaha melakukan tazkiyatun nafas? Karena kita ingin menjadi pribadi yang gesit, kuat, menghadirkan manfaat dalam kehidupan ini. Berikutnya jamaah rahimakumullah, mentadaburi ayat-ayat tentang tazkiyatun nafas. Kita memahami kalau tidak langsung dari mafhum mukhalafahnya, seperti di surat Wasyamsi atau di surat Al-A'la yang paling dekat dan sering kita baca. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man zakkaha. Pasti bahagia orang yang membersihkan jiwanya. Pasti bahagia orang yang mensucikan hati. Semua kita ingin kebahagiaan. Malah setiap manusia menjalani kehidupannya, melakukan apapun yang dia lakukan, karena ingin bahagia. Ayat-ayat ini menyebutkan pasti bahagia orang yang melakukan tazkiyatun nafas. Dan selain ingin mendapatkan kebahagiaan itu,
Mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak melakukan tazkiyatun nafas pasti rugi, pasti celaka. Dan itu pun dinas dalam surat Wasyamsi itu. Wa qad khaba man dassaha. Pasti celaka, pasti menyesal, merugi orang yang senantiasa mengotori jiwanya, menodai hatinya. Jadi kita melakukan tazkiyatun nafas karena menginginkan kebahagiaan dan agar terhindar dari kerugian, penyesalan dan kesempitan. Terakhir jamaah rahimakumullah, kita menyadari kenyataan yang juga pernah menjadi pesan para ulama. Berikut pesan juga pernah disampaikan oleh Al-Imam Syahid rahimahullah. Innan nasa fi hajatin ila rajulin yafidu min qalbihi ala qulubi man hawlahu. Wa min hadzal faidi ar-rabbani yafiduna ala man hawlahum. Wa bihadza yatahawwaluna min halin ila halin wa yakhrujuna minadh dhulumati ila nur. Sungguh manusia, masyarakat di sekitar kita fi hajatin ila rajulin, sedang dalam kondisi darurat, hajat, sangat membutuhkan sosok-sosok pribadi yafidu min qalbihi ala qulubi man haulahu, yang dari hatinya ada limpahan energi suci dari pembersihan hati, dari proses tazkiyatun nafsi yang akan menyapa hati-hati orang yang ada di sekitarnya. Teman-teman, sungguh manusia, masyarakat sedang dalam keadaan darurat, hajat, membutuhkan pribadi-pribadi yang dari hatinya muncul, menyebar limpahan suasana hati yang suci, menyapa, menata hati-hati orang yang ada di sekitarnya. Melalui ucapan, melalui perbuatan yang ikhlas. Wa min hadzal faidir rabbani, dan dari limpahan rabbani suci seperti ini, kemudian nyata banyak orang, asalnya dari satu orang, untuk kemudian menulari limpahan rabbani ini kepada orang-orang di sekitarnya, dan semakin banyak pribadi-pribadi seperti itu menyebarkan kebaikan pada lingkungannya. Dan dengan demikian, wa bihadza yatahawwaluna min halin ila halin, memungkinkan kenyataan umat atau masyarakat itu berubah dari satu kondisi pada kondisi yang lain. Mereka bisa keluar dari kegelapan yang diderita menuju terang benderang cahaya yang menjadi cita-cita. Demikian jamaah rahimakumullah. Minimal 3 alasan kita harus melakukan tazkiyatun nafas untuk masing-masing diri kita dan mengupayakan di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga panitia atau penyelenggara terus lebih masif lagi mensosialisasikan, mengkabarkan acara-acara baik seperti ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya kafilah semua. Terima kasih. Dari Ustadz telah menyampaikan banyak hal bagi kita semua itu. Di antaranya 3 alasan kita harus melakukan, kenapa kita harus melakukan tazkiyatun nafs dalam kehidupan kita teman-teman semua. Oke, untuk
menambah wawasan kita. Mungkin ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya. Bila teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan teman-teman semua. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman mempersiapkan pertanyaan, Ustadz, saya ingin bertanya nih, Ustadz. Tadi Ustadz, dari perkataan ulama tadi tentang manusia yang melalui ucapannya dan perbuatannya yang ikhlas bisa membantu orang-orang lain hati tersentuh, Ustadz. Nah kan, namun kan terkadang dalam proses perubahan ini, Ustadz, perubahan jadi baik ini, memastikan hati kita tetap ikhlas, memastikan ucapan kita itu tidak menyakiti hati orang lain itu terasa sulit rasanya, Ustaz. Gimana caranya supaya kita ketika kita berbuat baik, ketika kita mencoba menanamkan rasa ikhlas itu tidak membebani kita, Ustaz. Maksudnya kayak tidak kita ngerasa kayak gak berat melakukannya, Ustaz. Karena ikhlas itu menurut saya agak berat, Ustaz. Gimana, Ustaz? Baik, Tipsnya, Ustaz? terima kasih Mas Agung dengan pertanyaannya. Di saat belum ada pertanyaan dari Yes. jamaah, seakan-akan hmm, air hujan di tengah kemarau. Eh, karena pertanyaan itu dibutuhkan untuk lebih menjelaskan eh, apa yang diinginkan, apa yang dijelaskan. Ya. Ikhlas itu berat dalam perspektif hamba seperti kita. Benar. Tapi sangat mudah dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif kita sebagai hamba, sebagai manusia, karena luar biasa. Dalam diri kita itu banyak karakter yang penuh noda, belum noda-noda dosa juga akan mengganggu keikhlasan, kemudahan, kejernihan dalam kehidupan. Itu dari diri kita, dari internal. Dan itu juga baru baru setitik saja, bahkan tidak sampai setitik yang saya sampaikan. Masih banyak lagi hal yang berat dari diri kita. Belum dari faktor eksternal, lingkungan kita. Lingkungan juga ada lingkungan zahir, dunia nyata manusia. Ada lingkungan batin, iblis dan setan dari golongan jin yang senantiasa mengintai setiap manusia untuk bisa dialihkan, dijauhkan dari keikhlasan. Berat memang dari perspektif hamba keikhlasan itu bisa ada dalam diri kita. Tapi sangat mudah dan ringan dari perspektif Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki setiap jiwa yang ada. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Atau qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya, kalau khair. Innaka la tahdi man ahbabta. Bahkan kata Allah, wahai sungguh wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Sungguh Allah yang memberikan hidayah itu. Karena itu ada dua jalur untuk memudahkan, meringankan keikhlasan dalam diri kita. Pertama, dengan sungguh-sungguh mengerahkan seluruh kemampuan, mengupayakan keikhlasan dalam kehidupan. Dari mulai pandangan, pakaian, makanan, semuanya itu harus dijaga keikhlasan. Istilahnya, kalau infak itu terang-terangan, disebut nama, diumumkan, sering dicurigai, mempengaruhi keikhlasan, maka jaga hal itu. Walaupun pada satu titik bisa jadi orang tidak berpengaruh, walaupun disebutkan, walaupun dipuji orang, tetap saja dia bisa ikhlas.
Jadi yang pertama, perjuangkan, upayakan sekuat tenaga. Kemudian minta, berdoa kepada Allah dengan khusyuk keikhlasan ini. Setiap rakaat salat ketika mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu harus disertai dengan permohonan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa-doa khusus. Minta kepada Allah qalban khasyi'a. Minta kepada Allah, sebutkan keikhlasan itu. Allahumma ja'alni min ibadikal mukhlisin. Min ibadikal mukhlasin. Jadi ada mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Ada mukhlas, orang-orang yang diikhlaskan. Dijadikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, insya Allah akan lebih dekat keikhlasan menjadi rezeki yang Allah karuniakan kembali kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Oke, insyaallah. Syukron jazakallah khair Ustaz. Afwan wa iyyak. Mungkin dari Khafilah ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rob, Eh, Keterangan Ustadz yang terakhir itu, saya tertarik dengan penyampaian eh, taruhlah Al-Quran memberikan, membuka dari kegelapan ke cahaya, gitu ya. Nah, tentunya dalam hal Islam kegelapan jahiliyah menjadi cahaya nur keislaman, gitu. Yang akan saya tanyakan atau yang saya akan komentari bukan ansih masalah ini, tapi kita semua mengetahui bahwa salah satu tokoh perjuang perempuan Indonesia, Raden Kartini, kumpulan-kumpulan suratnya diberi judul Dari Gelap Terbitlah Terang. Nah, ini barangkali selama ini kurang-kurangnya pemikiran saya dan juga mungkin sebagian besar dari manusia Indonesia, istilah dari gelap terbitlah terang ini merupakan pemikiran-pemikiran Kartini sekedar dari pemikiran pemikiran khayalan gitu. Tapi kita ingat bahwa Raden Kartini merupakan salah satu murid dari Kiai Soleh Darat di Semarang. Jadi yang ingin saya sampaikan atau kemukakan adalah alangkah baiknya, terutama di sini ada jamaah putri, kalau membahas masalah-masalah keagamaan terkait dengan kebangkitan manusia perempuan, menyitir dari pemikiran Kartini ini yang sesungguhnya menurut hemat saya, pemikiran Kartini ini diambil dari beberapa istilah gelap keterang ya. Maaf kalau nggak salah bahasa Arabnya minazulumati ilan nur gitu. Dan itu ada beberapa ayat yang di dalamnya terkandung semacam itu gitu. Jadi maksud saya alangkah baiknya kalau dibahas tidak sekedar nasionalismenya, tapi falsafah yang membelakangi, melatar belakangi dari pemikiran Kartini ini adalah sesungguhnya intisari daripada Al-Quran ini. Demikian Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman jamaah rahimakumullah. Ini Prof. Ismudi. Prof. Ismudi jamaah
eh, tetap Masjid Al-Huriyah dan gurunya orang-orang IPB ya, sepuhnya orang-orang IPB ya. Kehadiran beliau di tengah-tengah kita sungguh membahagiakan dan sebagaimana kekhasan beliau, kehadiran beliau mengingatkan banyak hal untuk kita semua. Jadi bukan bukan pertanyaan tapi nilai besar tambahan untuk kita, bahkan peringatan untuk kita ya. Masya Allah, dan memberikan gambaran peran wanita, peran wanita yang benar-benar sudah nyata untuk bangsa dan negara tercinta ya. Dan beliau mengisyaratkan itu gambaran bagaimana nilai-nilai Islam itu berpengaruh pada pribadi beliau, dan nyata dengan tulisan-tulisan beliau sangat jelas, bahkan persis seperti kalimat dalam Al-Quran, minadz-zulumati ilan nur. Dan itu juga menginspirasi bangsa ini, secara khusus para wanita ya. Dan para wanita juga dalam Al-Quran, dalam Islam itu luar biasa, menjadi amanah besar ya. Walaupun hari ini yang hadir di tengah-tengah kita hanya ada 2 wanita nih. Padahal konon mahasiswi atau wanita lebih banyak ketimbang mahasiswa, ketimbang pria hari ini. Tapi yang hadir hanya 2, berarti 2 ini nanti mohon jadi duta untuk para wanita yang ada di sekitar kita. Ajak untuk bersama kita di sini. Uh, Wanita itu luar biasa juga dalam sejarahnya. Dari mulai Al-Qur'annya ya, tidak ada surat pria, yang ada surat An-Nisa. Artinya pesan yang luar biasa. Dan dalam surat At-Tahrim ya, maaf kalau saya salah, di akhirnya pesan untuk wanita itu seakan-akan kalau laki-laki mah tidak apa-apa, kurang baik gitu. Tapi wanita, ketika Allah menyebutkan daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Ketika Allah membuat perumpamaan tentang orang-orang yang inkar, itu istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Istri Nabi, tapi karena dia tidak salihah, tidak beriman, menjadikan perjuangan menjadi berat, bahkan melahirkan generasi yang juga bahkan menentang perjuangan. Tapi lihat wanita yang beriman, walaupun dia istri Fir'aun, imra'ata Fir'aun, tapi tetap mampu melahirkan Musa, walaupun dengan talenta pembinaan pendidikannya saja, bukan melahirkan secara biologis. Masya Allah. Bahkan Maryam, putri Imran, sendirian melahirkan Isa alaihi salam. Jadi ini pesan tentang peran wanita. Dan kalau akhir-akhir ini kita tersadarkan kembali dengan penaklukan Konstantinopel, penaklukan yang disebut-sebut 7 abad sebelumnya, dan ini menjadikan kabar nabawi, informasi Nabi bahwa akan ditaklukkan Konstantinopel itu. Dan sebaik-baik pemimpin pasukan itu, sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Jamaah rahimakumullah, selain tentang kehebatan pasukan yang disebutkan Nabi 7 abad sebelumnya, sebenarnya menggambarkan kehebatan para wanita yang melahirkan pemimpin itu dan pasukan itu. Jadi peran wanita itu luar biasa, pantas disebutkan imadul bilad, pilar setiap negeri, pilar setiap bangsa, setiap negara. Hatur nuhun, Prof. Ismudi, sangat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum.
Oke, syukron jazakallah khair Ustadz dan Bapak yang telah bertanya. Ini mungkin terakhir Ustadz pertanyaan dari Runzum. Ada dua orang saudara kita yang ingin bertanya Ustadz. Pertama dari Pak Syukri dari UNY Yogyakarta. Masya Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menguatkan ikhlas dalam menerima takdir Allah? Bagaimana? Menguatkan ikhlas dalam menerima takdir Allah. Mungkin boleh langsung pertanyaan kedua ya Ustadz. Tidak, Ya. karena mirip Ustadz. Yang kedua ada dari Risma Yanti. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara agar hati kita bisa berlapang dada dan tidak terpengaruh oleh kata-kata buruk dari orang-orang lain terhadap kita? Dan bagaimana cara yang paling baik untuk menyikapi orang-orang tersebut? Baik. Ulang yang pertama. Oke. Yang pertama, bagaimana menguatkan ikhlas dalam menerima takdir Allah, Ustaz? Pertama, selain tadi yang sudah saya sampaikan, diusahakan secara mandiri, berdoa sekuat hati kepada Zat yang Maha Suci. Ketiga, mengupayakan lingkungan keikhlasan yang sebenarnya untuk kebaikan diri. Teman-teman sekalian, dakwah itu menjadi kewajiban setiap orang beriman. Dakwah yang artinya mengajak orang, mengajak lingkungan kepada kebaikan, kepada nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sekedar kewajiban para ulama, kiai, pak haji atau para murabbi. Tidak. Itu kewajiban setiap kita orang beriman. Bahkan menjadi sarana evaluasi kita ini mukmin sejati atau tidak. Orang mukmin itu setelah keimanannya sehat dalam diri, dia harus punya aksi mengajak orang di sekitarnya kepada nilai-nilai Rabbani. Berdakwah itu. Dan ternyata dakwah itu bukan karena kita sudah lebih baik dari orang lain. Apalagi suci. Dakwah itu kita melakukannya karena kita cinta, karena kita sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Dan dakwah itu kita lakukan karena kita membutuhkannya. Tadi, lingkungan orang-orang yang ikhlas itu akan membantu menguatkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya diri kita, keluarga kita, putra-putri kita, bahkan sepeninggal kita, kita bisa dengan ikhlas, bisa dengan tenang menitipkan keluarga, putra-putri, cucu kita kepada lingkungan yang sudah ikhlas, yang ikhlas di sekitar kita. Sementara hal yang biasa sebagai manusia, baik orang soleh atau orang yang belum soleh, kita mendapati ucapan dan perbuatannya. Dan lumrah ada kebaikan, ada keburukan ucapan atau perbuatan itu. Sebenarnya dengan kejujuran keimanan yang dibantu, dikuatkan dengan kekokohan hati tadi, kita akan punya prinsip yang kokoh dalam hidup bahwa kul lay yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan pernah terjadi sesuatu apapun baik ataupun buruk kecuali yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kita. Jadi kita akan seperti yang juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dengan lembut berpesan kepada sahabatnya sekaligus murid kecilnya Abdullah bin Abbas yang ketika itu beliau ajak boncengan naik unta. Maukah aku ajarkan beberapa hal yang sangat bermanfaat untukmu? Salah satunya ihfadillah yahfadka.
peliharalah Allah, hak-hak Allah, maka Allah akan memeliharamu. Kemudian salah satu pesan dan ungkapan Rasulullah SAW, sungguh jika seluruh manusia itu berhimpun untuk mencelakaimu, tidak akan pernah terjadi keburukan atau kecelakaan itu kecuali sesuatu yang Allah sudah takdirkan. Dan jika semua manusia itu juga bersekutu, berhimpun untuk membuat engkau bahagia, memberikan kebaikan kepadamu, sungguh tidak akan pernah terjadi kebaikan, kebahagiaan itu kecuali sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan kepada untuk engkau. Jamaah rahimakumullah, sehebat apapun ucapan orang di sekitar kita, tidak akan merubah baik buruk yang pada diri kita. Itu akan terjadi ketika kekokohan keimanan menjadi kenyataan. Kesucian hati itu benar-benar nyata dalam diri setiap kita. Istilahnya, dan itu akan nampak dalam ucapan dan perbuatannya, kesehariannya. Sehebat apapun yang terjadi, istilahnya langit runtuh, gunung rubuh pun tidak akan merubah keteguhan jiwa seorang mukmin hakiki. Wallahu a'lam bishawab.